Baik, Ayah dan juga pemirsa, kita awali informasi di Sindo Today hari ini di mana sebuah bus mengalami kecelakaan tunggal di ruas Simpang Susun Exit Tol Krapyak, Kota Semarang pada dini hari tadi. Ya, dari 34 penumpang, pemirsa 15 orang dinyatakan meninggal dunia. Bus Cahaya Trans bernomor polisi B7201EV ini mengalami kecelakaan tunggal di ruas Simpang Susun Exit Tol Krapyak, Kota Semarang pada dini hari tadi. Sebelum terjadi kecelakaan, bus jurusan Bogor Yogyakarta itu melaju dengan kecepatan tinggi. Saat memasuki tikungan jalur penghubung Exit Tol Krapyak, bus menabrak pembatas jalan. Benturan keras ini menyebabkan puluhan penumpang mengalami luka. Petugas gabungan yang datang ke lokasi langsung melakukan evakuasi para korban ke sejumlah rumah sakit. Dari data sementara, 34 penumpang menjadi korban dalam kecelakaan tersebut. 19 orang selamat, sementara 15 orang lainnya dinyatakan meninggal dunia. Kami sampaikan bahwa telah terjadi kecelakaan satu unit bis di Simpang Susun Exit Tol Krapyak, Kota Semarang pada hari ini, Senin, tanggal 22 Desember, pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Dengan kronologis bahwa bis tersebut dari arah Jakarta dengan tujuan Yogyakarta, sampainya di tikungan Simpang Susun tersebut dengan kecepatan cukup tinggi, maka bis tersebut menabrak pembatas jalan sehingga mengakibatkan bis tersebut terbalik. Kami Basarnas beserta tim SAR gabungan, di sini ada pihak kepolisian, Jasa Marga, Dinas Kesehatan, dan PMI telah melaksanakan evakuasi sebanyak 34 orang dengan rincian 19 orang selamat dan beberapa mengalami luka berat dan 15 orang dinyatakan meninggal dunia. Saat ini korban telah dibawa ke rumah sakit di beberapa kota Semarang untuk penanganan lebih lanjut. Ya, kita ke informasi lainnya, pemirsa. Diduga korsleting listrik, 14 rumah di Kapuk Muara, Jakarta Utara ludes terbakar. Meski tidak memakan korban jiwa, kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Kebakaran melanda 14 rumah semi permanen di Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara Minggu pagi. Diduga kebakaran dipicu hubungan pendek arus listrik dari salah satu rumah kemudian merambat ke sejumlah rumah lainnya. Petugas yang dibantu warga sempat kesulitan memadamkan api karena banyak bahan material mudah terbakar. Kobaran api baru dapat dipadamkan 2 jam kemudian setelah 9 mobil damkar dan 45 petugas dikerahkan ke lokasi. Masih dalam tahap penyidikan, dugaan sementara yang kami dapatkan konsleting listrik. Ada berapa rumah Pak yang terbakar? Untuk jumlah rumah di TKP terdeteksi 14 rumah. 3 warga dibawa ke puskesmas usai menderita luka bakar. Meski tidak memakan korban jiwa, kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Diguyur hujan deras, banjir lahar dingin Gunung Semeru kembali menerjang sejumlah jalur aliran lahar. Akibatnya, pemirsa, seorang penambang pasir terjebak di tengah derasnya banjir setelah berusaha menyelamatkan genset dan peralatan tambang. Ya Allah, Pak. Banjir gede, ya Allah. Ya Allah. Ismail, warga desa Bagok, Kecamatan Pasirian, Lumajang ini terjebak derasnya aliran banjir lahar hujan Gunung Semeru. Ia terjebak setelah berusaha menyelamatkan genset dan peralatan tambang miliknya. Beruntung, Ismail berhasil dievakuasi oleh penambang lain ke seberang sungai. Ono api-api tadi opo iki, Bos? Duwe ilang wis.
Banjir lahar hujan Gunung Semeru terjadi setelah wilayah puncak Gunung Semeru diguyur hujan deras. Getaran banjir lahar terekam di seismograf dengan amplitudo maksimal 45 mm dengan durasi 12.000 detik. BPBD Kabupaten Lumajang mengimbau masyarakat segera meninggalkan jalur aliran lahar ketika cuaca hujan atau ada informasi getaran banjir dari petugas. Juga ingin mencari sumber pangan atau bekerja. Jadi ketika ada peringatan dari kawan-kawan atas bahwa amplitudo maksimal itu sudah mencapai titik rawan, segera melakukan penyelamatan mandiri. Sementara itu hingga saat ini status Gunung Semeru masih berada di level 3 siaga. Berdasarkan rekomendasi PVMBG, masyarakat dilarang melakukan aktivitas apapun di radius 17 km di sepanjang jalur aliran lahar. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yaya Nugroho, Anyus melaporkan. Pemirsa, ribuan kayu gelondongan masih tergeletak di depan pesantren Darul Musyrikin di Desa Menanggini, Aceh Tamiang. Bangunan pesantren ini menjadi benteng bagi warga Desa Tanjung Karang saat bencana banjir bandang menerjang. Ya, pemirsa, pasca banjir bandang dan longsor, aliran listrik masih padam di sejumlah wilayah di Kabupaten Gayo Luwes, Aceh. Saat malam tiba, gelap menyelimuti jalan utama hingga permukiman warga. Di tengah kepungan banjir yang merendam wilayah Aceh Tamiang, sebuah fenomena tiba-tiba viral dan mencuri perhatian. Bukan air keruh kecoklatan, warga justru mendapati kandungan minyak yang mengapung di atas permukaan air. Dengan menggunakan peralatan sederhana, warga mencoba memisahkan cairan yang mereka yakini sebagai bahan bakar jenis solar. Meski mengundang rasa penasaran warganet, asal-usul minyak yang diduga solar tersebut masih menjadi misteri. Sebelumnya puluhan warga desa Suradu, Kabupaten Aceh Barat juga dikemparkan dengan ditemukannya butiran yang diduga emas di halaman rumah salah satu warga. Fenomena ini memicu warga lainnya datang ke lokasi untuk berburu emas dengan mendulang pasir dan air secara manual. Salah satu warga bahkan menunjukkan butiran kecil berwarna kuning berkilau dari telapak tangan yang diyakini sebagai butiran emas. Tim Liputan iNews melaporkan.